indoor kecil, katakanlah tidak selebar dengan sepak bola, dia punya massa otot kaki, power tungkai yang sangat kuat, tendang jarak jauh dengan akurasi tinggi bisa gol 1 detik per sekian. Jadi untuk di sepak bola besar kan ada offset juga. Kalau ada. ini enggak ada. Tidak ada. Patok bangkrok dia ke lemon di depan gawang dapat. Dia katakan gitu. Pas dalam futsal itu dari kiper dikasih ke temannya. Temannya kembali ke kiper lagi, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam nendang. Dodolan pangsit karo tuku keripik tempe. Ngobrol dengan wasit di storynya Mas RT. Selamat datang Mas Afif Yerusalem. Sugeng dalu nggih. Mungkin pemirsa bisa disapa terlebih dahulu, tidak apa-apa. Tadi namanya sudah saya kenalkan, mungkin aslinya dari mana, monggo. Oke, selamat malam pemirsa Mas RT nonton ya. Storynya Mas RT. Ya, nama saya Muhammad Afif Yerusalem. Kesehariannya sebagai pengajar olahraga, samping itu bergelut di dunia futsal dan ya aktif di organisasi kemasyarakatan. Tinggalnya di sekarang sementara baru di Bantul karena lagi bayen ini, dapat kembar lagi ini. Wah. Kemarin kembar, sekarang kembar lagi itu 2 kali. Carane iso nggih kembari pripun? Mbak jaluk contone aku. Mungkin permisah ya, nek kepengin gawe kembar karo Mas Afif iki berburu. Aduh kok lo tertos. Enggak tahu ini. Oh, itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, wis terima aja. Iya. Oke, tadi sudah saya perkenalkan sekilas tadi wasit, tapi berhubung jenengan di sini menjadi tamu saya, monggo diunjuk ini kopinya. Kebetulan ini kopi Wadah sekarang mengeluarkan varian baru. Yang ini bungkusnya hitam, yang ini bungkusnya coklat susu. Yang ini robusta, tapi ini punya nama ini robusta lanang, ini untuk kopi-kopi pejantan tangguh. Oke, monggo nek mau pesen nanti hubungi saya. Langsung enggak apa-apa. Oke, Mas Afif, tadi sudah memperkenalkan pemirsa YouTube tentang kesehariannya Mas Afif ini, terus yang saya ulas malam hari ini tentang sebuah benda bulat. Tapi lapangannya kecil. Yeah. Nah, namanya tadi apa itu futsal ya. Futsal. Kebetulan beliau ini seorang pengadil lapangan futsal. Yeah. Pengadil. Mungkin nanti bisa diterangkan sama Mas Afif, futsal itu apa toh? Memang olahraga dari pecahannya lapangan sepak bola ya. Main bola yang besar ini dikembangkan menjadi permainan di lapangan kecil ya. Indoor. Jadi indoor. Jadi kalau lapangan besar 11 orang, kalau ini 5 orang. Wah, 5 orang. Mungkin Mas Afif, saya nanya-nanya itu futsal itu dari nanti yo detail ya, dari ukuran lapangan, mungkin lapangannya berapa, terus jenis bolanya itu ukurannya itu sama dengan yang lapangan besar apa tidak. Monggo bisa diterangkan sambil ngobrol-ngobrolnya. Momen biar semua pemirsa YouTube juga memahami olahraga futsal itu seperti apa. Monggo. Baik, malah seperti pelajaran aja nih Mas. Iya, enggak apa-apa ini. Futsal ya, futsal ini memang beda Mas sama sepak bola. Jadi 5 lawan 5 dilakukan di indoor, vinyl, flooring. Jadi tidak ada rumput. Kalau yang beredar di masyarakat di tengah kota ini ada rumput sintetis, itu cuma variasi aja. Iya, tapi sejatinya yang diperlombakan
pakai flooring. Harus datar. Ukurannya 25 meter, panjangnya 42. Agak lumayan besar juga. Lebarnya 25 meter. Betul. Panjangnya 42. Itu standar internasionalnya. Standar internasional. Ya, tapi Tapi kalau alasnya harus datar. Harus datar, nggak boleh Ya, miring. nggak boleh. Miring, Geronjongan. Iya, harus datar 5 lawan 5. Jadi di situ ada karakteristik kalau bermain di futsal sama sepak bola beda ya Mas ya. Mungkin kalau Mas ya udah melalang buana dengan sepak bola. Kalau futsal ini kan yang dibutuhkan speed, endurance, agility, fleksibel. Wah, kuwi speed, agility, endurance, terus apa meneh? Kuwi aku rada bingung iki. Yes. Iya, yang diutamakan untuk skill pribadinya ya kontrol, jelas pasti. gitu. Sama passing harus tepat. Jadi bola datar, bola jalan, pergerakannya sangat cepat sekali. Begitu, Mas. Wah, Iya. Jadi kontrol antara permainan sepak bola futsal dengan yang besar itu beda. Beda, sangat beda sekali. Meskipun medianya sama. Sama, dan Medianya dalam untuk sebuah permainan itu podo-podo bal siji direbut ke wong akeh, tapi ada teknik-teknik atau skill yang perlu dicermati juga ya. Seperti sangat beda sekali. Iya. Ya, terus kalau sistem kalau di lapangan besar kan pergantian pemain itu kalau di standar kompetisi dan itu kan ada 3. Iya, berapa. terbatas. Kalau terbatas kan, kalau futsal gimana? Bebas. Habis Bebas. main, keluar, recovery 2 menit, main lagi, bebas. Sampai keluar masuk bebas. Iya, sampai waktu itu habis bebas. Dia mau main 4 kali, 5 kali, tergantung sesuai strategi dari pelatih. Kan kalau futsal itu ada jenis kiper, angkor, flank, sama pivot. Jadi tidak ada istilah di dalam futsal itu ada striker, back, sama pemain sayap itu tidak ada. Jadi ya, karakteristiknya beda-beda. Kalau pivot kan dia poros, ya. Jadi dia sebagai tembok aja. Dia dapat bola, ada flank dari sayap, dia dikasih shoot. Jadi mainnya sangat taktis sekali. Iya, dan kerjasama. membutuhkan energi apa? Iya, kekuatan endurance tadi. Endurance, Itu stamina, yang sangat bagus karena speed pendek, pergerakan harus seimbang. Harus seimbang. Karena kalau ngelokro leren ya udah wis permainan akan istilahnya tidak seimbang, pasti ada nek jonjing. Iya, jomplang karena harus sesuai seimbang semuanya. Mungkin dari waktu juga. Dari waktu ya beda. Sangat beda sekali. Kita main 2 kali 20 menit. 20 menit itu bersih. Jadi kalau bola keluar dari line, dari garis, waktu mati. Nah, nanti kalau bola dihidupkan lagi, misal wasit bilang play on atau main, nah bola sudah masuk ke dalam permainan atau dalam lapangan, waktu dihidupkan lagi. Jadi seperti basket persis, untuk waktunya seperti basket, adopsinya persis basket, keluar masuknya itu bebas juga. Ya, cuman yang beda sama lapangan sepak bola, ya waktunya 2 kali 20 menit, pemainnya jumlahnya 5 lawan 5, bolanya ukurannya 4 dan ada sedikit pemberatnya. Nah, gitu. Yang masih ini pemirsa yang ragu, ternyata bolanya itu ukurannya 4 itu masih ditambahi pemberat. Iya, pemberat di karakteristik si bolanya itu. Biar nek wong Jawa biar ndak gaber. Iya. Kan gitu, nek Jawa gaber. Iya, gitu. kalau sepak bola kan bisa dilompas jauh dari belakang sampai depan gawang lawan pun bisa. Kalau dalam futsal karakteristiknya bola itu di datar. Kalau ke atas udah nggak enak lah kalau untuk dimainkan dengan strategi cepat. Gitu. Kalau di lapangan besar itu lemparan ke dalam. Kalau di futsal kick in. Jadi tendangan ke dalam. Kalau di sepak bola namanya throw in, nah, lemparan kan. Kalau di futsal kick in. Kick in, jadi tendangan ke dalam. Tendangan ke dalam. Gitu. Iya. Tapi bukan tembak dalam ya. Tendangan ke dalam. Nek tembak dalam itu hobinya kru-krunya Mas RT ini biasanya. Tapi yo ini Mas Afif juga ini wong nyatane tembak ke dalam kembar 2 nih video ya kan gitu.
Itu beda rahim juga itu. Rahim pertama kembar, cari lagi rahim dua kembar lagi. Wah, berarti ciknya bagus ini. Karena suka main kick in tuh tadi. Kick in ya, kick in. Tendangan ke dalam. Iya. Besar throw in. Iya. Kalau di jalan-jalan three in ban. Three in one. Jadi gini, tadi udah apa? Kick in, tendangan ke dalam, terus pergantian tadi udah lengkap dan sebagainya. Terus kalau penalti juga ada tuh, itu kan penalti itu ada penalti. Penaltinya ada dua jenis. Oh, penaltinya ada dua jenis. Iya. Penalti pertama di dalam circle. Kalau dalam sepak bola itu kan titik 16 itu kan. Nah, 16 segala macam sesuatu pelanggaran ada di circle itu udah pasti penalti. Langsung. Tapi kalau yang titik penalti yang kedua itu menunggu akumulasi. Jadi selama bermain 20 menit Mas RT melakukan pelanggaran satu, itu baru dihitung satu sampai 5 kali. Nah yang keenam nanti dikasih penalti. Oh, kalau udah pelanggaran sampai ke-6 itu. Ke-6 baru dipinalti. Oh, dapat penalti. Penalti. Nanti yang ke-7 pelanggaran lagi, penalti lagi. Pelanggaran lagi, penalti. Itu kan bagian dari peraturan dari futsal juga. Peraturan. Iya. Tapi bentuk garisnya kalau nggak salah nggak kotak ya di depan bukan gawang. Circle. Ya, circle. Agak oval. Agak oval. Betul sekali. Mirip-mirip kayak basket itu ya. Yes, tapi beda. Kalau basket kan lonjongnya jauh. Kalau ini cuma 6 meter. 6 meter dari gawangnya itu. Dari sebuah permainan yang nyiptak ini ya rada rumit tenanan. Iya. Bentuknya ngene. Iya. Dengan panjang lebar segitu di garis tengah, garis gawangnya seperti itu, bentuk circle. Wah, ini memang variasi dari sepak bola yang sudah itu melegenda olahraga dari iya, dulu ya. Betul. Tapi ya tetap yang paling populer sepak bola. Tapi kalau futsal itu kan ya sekarang sudah sangat populer sekali kalau di Indonesia ya Mas ya. Iya. Ada segala macam, kita cari lapangan futsal pasti selalu penuh. Harus booking. Tidak bisa serta-merta main futsal nanti jam 8, tidak bisa. Karena sudah jadi gaya hidup anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu menghabiskan waktu sekarang di kafe, kalau olahraga ya di futsal. Sangat-sangat enak sekali. Itu sisi lain dari sepak bola. Katakanlah dari lapangan sepak bola di Sleman katakanlah, tidak bisa juga kan kita mudah untuk mencarinya. Anak-anak yang nggak punya kekuatan, nggak punya basic sepak bola, larinya ke futsal. Futsal sebetulnya juga mudah, tapi kalau didalami lebih dalam ya ngos-ngosan juga Mas. Iya, ngos-ngosan. Cuma kalau dia tekun, ya juga bisa menjadi prestasi menjadi masuk tim nasional juga. Betul. Ya, futsal. Dengan prestasinya itu kedepannya untuk mencari masuk ke perguruan tinggi atau ke kerja ya juga sangat bisa mudah, dicapai lewat futsal juga, karena futsal ini sudah menjadi olahraga yang diperlombakan dari PON sampai Asian Games, sampai Olimpiade kan sudah masuk. Dari Porda besok kan dari bawah tingkat daerah Porda, terus Porprov, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpiade ada semuanya. Jadi sudah masuk ini dalam agenda olahraga yang di internasional juga ya, masuk. Wadahnya masuk juga cabang olahraga di setiap event-event negara juga. Iya. Jadi udah beberapa dari dasar mungkin ya, dasar futsal, dari ukuran dan sebagainya tadi. Kembali ke awal tadi itu, wasit. Saya ngomong pengadil lapangan. Nah, ini Mas Afif ini kan pengadil lapangan futsal. Kebetulan juga tinggal di Yogyakarta. Jogja ya. Mungkin
Mas Habib bisa menerangkan wasit yang sekarang dijalani itu sudah mencapai apa namanya lisensi apa Ya, untuk level apa itu, monggo bisa di pemirsa YouTube Story Mas RT bisa nanti mendengarkan atau menyimak. Ya. Jadi dalam segala sesuatu pertandingan butuh perangkat ya. Salah satunya wasit. Wasit itu memang betul sekali seorang pengadil karena dia harus mencermati untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Katakanlah kategori kartu kuning, ada menerjang, ada foul, ada ya yang lainnya lah. Itu harus diputuskan dengan cepat dan tepat. Seorang pengadil seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi sebuah karir, Mas. Dari level 3 tingkat kota, kabupaten, naik lagi nanti latihan, kerja keras, ambil lisensi level 2, itu nanti bisa melingkupi seluruh DIY, Jateng. Ambil lagi lisensi level 1, level 1 nasional, nanti akan bisa memimpin turnamen-turnamen yang skalanya nasional. Katakanlah PON, POMNAS, Liga. Nah, seperti itu. Ada event-event turnamen besar, nanti yang berhak memimpin itu adalah yang sudah punya pengalaman, levelnya sudah terupgrade, dan perlu juga dengan penyegaran. Kan pasti sebelum tampil di, katakanlah di Liga atau di PON atau di POMNAS itu pasti akan disegarkan dulu, dites fisiknya bagaimana, cara mengambil keputusan bagaimana, dan seperti itu. Itu butuh jam terbang, butuh pengalaman juga gitu. Jadi pernah suatu ketika saya awal-awal dari wasit itu tahun 2008-2009 yang main orang-orang timur lawan orang-orang Jawa Tengah. Kan beda karakter ya Mas. Nah itu wasit masih baru mentalnya kan juga belum terasah. Nah, harus. Tapi kita punya textbook, kita punya 16 pasal. Katakanlah pelanggaran ini kita udah dibekali. Bila mana kita menentukan dengan betul posisi yang tepat, dekat dengan bola, ya kita akan menjadi kuat. Tapi kalau tidak punya pengalaman seperti itu, meja sudah terbalik. Intervensinya, atmosfer pertandingannya sangat mengerikan. Keras. Sama dengan sepak bola juga sama. Jadi pengalaman yang saya ketahui pemirsa YouTube, jadi menjadi seorang wasit itu pertama ya tidak hanya mendaftar saja terus diterima. Iya. Kalau nggak salah juga melalui tes fisik, terus tes psikologi juga. Yeah. Karena itu biasanya di lapangan kon lari muter berapa itu toh. Yeah. Nah, itu seperti itu. Mungkin bisa diterangkan apa langkah-langkahnya kalau pemirsa kepengen, wah aku cita-citanya kepengen jadi wasit itu kan bisa yeah. jadi kan. Iya gitu. Bisa jadi, sekarang udah menjadi tren Mas. Iya. Bagi pemain yang yang nggak bisa naik ke atas tapi dia punya postur tinggi, bagus, fisik juga oke. Kita edukasi, you gabung dengan kami sebagai coach pengadil kan gitu. Dia punya pengalaman bermain di sepak bola, otomatis di futsal ataupun sepak bola, otomatis dia punya stamina yang kuat, yang prima. Nah, kita kasih doktrin lah, kita kasih pengaruh, karena di lingkup DIY aja untuk wasit futsal itu masih kekurangan. Nah, untuk menjadi seorang pengadil yang baik atau wasit yang mumpuni, dia harus punya 3. 1, memang karakternya juga bagus, dalam arti luar dalam lapangan juga dia memang karakternya bagus. 2, fisiknya juga bagus, dalam arti memimpin dengan 2 kali 20 menit bersih itu bisa diakumulasikan menjadi 2 jam itu Mas. Seperti sepak bola itu 2 kali 45 kan harus punya fisik yang bagus dan punya kecermatan dalam mengambil keputusan. Psikologinya bagaimana saat protes itu datang, baik dari pemain, dari bench penonton, dari bench official, itu kan penuh dengan tekanan. Nah, itu harus dites. Tes untuk fisiknya itu ya lari, pakai multistick, sampai, ya katakanlah kalau Evan Dimas itu VO2 max-nya itu sampai level 21. Nah, kalau yang wasit cukup 16. Bisa lebih dari 17, 18 sangat luar biasa. Karena pakai alat itu. Tit. Ya. Saya wis mutah-mutah ya. Ya sama. Karena
Bicaranya itu pakai menit. Iya, pakai detian. Detik itu. 20 meter ke sana, harus detik. ya Tapi lama-lamaan cepat. Ada sinyalnya itu kan. Iya, betul sih. Metronom. Ya, metronom. Namanya metronom. Metronom. Nah, itu. Kalau pengen meningkatkan stamina kita, ya coba itu. Iya, gitu. Bagus. Satu Tapi sisi jangan keterusan kok iso lara kuning. Porsir. butuh asupan gizi Ya, ya. itu harus seimbang. Iya, betul sekali. Nah, itu udah merambah ke wasit. Itu alat itu sudah untuk tes masuk wasit sudah pakai itu, apalagi yang timnas kan itu Sangat lebih komplit sekali. lebih komplit banget untuk sebuah permainan itu tadi, yang bola itu yang ada sepak bola besar, ada futsal seperti yang dijalani Mas Afif ini. Nah, untuk wasit kan ada juga pembantu wasit juga ada toh? Ada Tidak, kalau di lapangan kan ada hakim garis. hakim garis. Ini juga ada. Ini di futsal ada 4 wasitnya. Oh, wasitnya 4. Jadi lapangan di setiap line-nya ini akan ada seorang pengadil. Jadi bergeraknya itu di pinggir lapangan. Ada 2, satu di sisi sini, satu yang di sisi sini. Si meja pertandingan itu namanya wasit 1, pembantunya wasit 2. Ini juga pengambil keputusannya juga sama kuat. Ya, terus yang ketiga itu sebagai wasit ketiga itu memperhatikan bench pemain. Terjadi substitusi atau pergantian pemain, itu juga ada aturannya. Harus melewati titik-titik yang sudah disediakan. Bila mana tidak di situ udah pelanggaran. Oh, ini dicermati nih, perlu dicermati. Nih. Yang wasit keempat adalah timekeeper, penjaga waktu. Jadi bola keluar dia matiin. Bola sudah masuk ke dalam dinyalain lagi. Dia juga menjadi sebuah andil dalam permainan seperti itu. Oh, jadi yo ada 4. Yo ternyata rumit yo, enggak rumit yo. Nah, setiap sisinya ada gitu. Ono sing main tukang mateni jam, satu balik pateni, meneh. Tinggal kukur-kukur lali lah marahi masalah. Ya. Karena di futsal itu 3 detik itu berharga, Mas. Oh, berharga sekali. Itu berharga. Karena kan cuman indoor, kecil, katakanlah tidak selebar dengan sepak bola, dia punya massa otot kaki, power tungkai yang sangat kuat, tendang jarak jauh dengan akurasi tinggi bisa gol. 1 detik persekian. Itu sangat-sangat berharga sekali. Maka dari itu harus dikasih timekeeper, pengadil waktu itu. Pengadil waktu, timekeeper. Juga untuk kehidupan sehari-hari, meskipun detik itu juga bisa mencari untuk mendapatkan rezeki, jadi nggak usah putus asa. Betul. Di futsal itu detik bisa membuahkan hasil kan gitu kan. Betul, sangat. Jadi kita jangan putus asa, setiap waktu akan kalau kita yakin yo pasti ada jalan. Yes. Ya. Nah, untuk di sepak bola besar kan ada offset juga. Kalau ada. ini enggak ada. Tidak ada. Oh, patok bangkrok dia ke lemon di depan gawang dapat. Dia katakan gitu. Nek carane mbiyen bal-balan cilik, wah mek tunggu ngebrok. Enggak masalah. Itu juga bagian dari strategi juga bisa. Dia manfaatkan body ball yang sangat bagus besar, dia bisa menjaga bola, ada teman datang lari kenceng baru dikasih aliran bola, peluang gol juga bisa. Oh, jadi nggak ada offset kalau nggak ada futsal. Terus ada back pass nggak ke kiper? Ada. Kalau back pass tidak boleh. Tidak boleh toh? Back pass dalam futsal itu dari kiper dikasih ke temannya. Temannya kembali ke kiper lagi, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sepak bola kan masih boleh, tapi dipegang tangan. Tapi kalau di futsal dari kiper ke temannya dapat serbuan, terus bola itu dikasihkan kembali ke kiper, itu tidak boleh. Itu namanya back pass. Back pass nggak boleh kalau di sepak bola besar. Dari kiper dikasih back, kembalikan lagi, boleh, tapi nggak dipegang loh. Tidak dipegang. Jadi kalau futsal boleh. tidak boleh. Dulu boleh aturannya. Ya dulu boleh. Tapi sekarang sudah diubah peraturan itu. Iya. Jadi pemirsa mohon dicermati kayak gitu, sebuah permainan ini yo memang kelihatannya bal siji kok doyak-oyak wong aku ya ana aturane. Ada. Ora mek terus mek waton tendang-tendang tok, Pak wasit ra duwe gawean nek tendang tok. Iya. Hampir setiap Sabtu Minggu itu pasti ada turnamen. Wah, jadi bisa
tambah susu itu bisa. Ya jelas karena sudah lisensi. Iya. Dan itu sesuai dengan lisensinya itu ya juga penuh perjuangan. Tidak asal daftar langsung dapat lisensi, enggak akan mungkin, itu butuh proses ya Mas ya. Iya betul sekali. Itu jadi untuk futsal seperti ini kita lapangannya cilik tapi nek diulas ya isih dawa, isih banyak sekali. Tadi enggak ada offset, big pass enggak boleh. Terus kalau kartu kuning kartu merah Ada jadi nek ketika dapat kartu kuning kan peringatan pertama peringatan ya. terus nek kartu merah ya Pak ya, kena kartu merah keluar nggak bisa masuk lagi. Tidak bisa masuk lagi, plus tim yang di kartu merah itu berkurang pemainnya, tapi dalam waktu 2 menit. Setelah 2 menit boleh kembali lagi 5 pemain. Wah, gitu pemirsa YouTube, mohon dicermati. Ya. Jadi di futsal dapat kartu merah, tapi masa tenggangnya mek 2 menit, 2 menit meneh koncone oleh mlebu gitu. 2 menit ya mau detik iso Detik sangat berharga sekali. menit ya bisa. Iya. Karena 42 meter ya tandang saka kono tekan gawang Ya, langsung. bisa. Cuma ukuran gawangnya agak kecil ya. Kecil 2x3. 2x3. Ora 2x3 ini fotomu loh. Fotomu mek ukuran 2x3 mek setengah badan itu gawang. Itu gawang wis dicilik ke 2x3. Yo kadang futsal itu kalau melihat hasil-hasilnya kadang lebih dari 3-4, 5-4 Iya. sampai ada yang lebih ya. Ada yang lebih. Kayak kemarin Indonesia lawan Myanmar 13-1. Lawan Malaysia 8-0. Padahal gawangnya wis dicilik kipere yo, kan kipere ora cilik yo. Iya. Kipere anu sesuatu yo iso kegulan 8 13 1. Berarti ya memang skillnya pemainnya. Betul sekali. Itu memang bagus. Jadi untuk menjadi pembunuh di depan gawang itu bisa memanfaatkan peluang yang setelah gol itu. Yes, jadi betul. semua melalui skill dan keberuntungan. Betul Ya, ya. tadi sepak bola itu yang yang saya ketahui itu ketika striker kenceng dan kalau enggak julung ya Bujel. sampai kapanpun bujel. Jadi kembali ke nasib baik juga itu mempengaruhi di non teknisnya itu ada. Jadi seperti itu Mas Afif. Wah, Yes, ini Mas RT. Mas apa namanya futsal pengadil lapangan. Apakah masih ada yang perlu maksudnya pengembangan dari wasit tadi seperti kartu merah, kartu kuning, terus yang lainnya masih mungkin pemirsa YouTube masih bisa setia mendengarkan dari aturan-aturan yang lain dari wasit. Aturan-aturan ya pasti kalau dalam bermain futsal bila mana kan ini segala segmen, segala elemen orang pecinta futsal itu apa ya namanya ya menyerang segala usia juga itu Mas. Ya, biasanya mereka cuman bisa bermain have fun aja. Nah, tapi kalau udah masuk ke SMP, SMA itu akan ada edukasi. Nah, biasanya yang saya tekankan aturan futsal dengan sepak bola itu yang pasti beda adalah cara bermainnya. Mulai dari kick in itu tadi harus dari bawah. Kalau kiper kan kalau sepak bola tendangan ke gawang itu masih sering dijumpai itu kalau di lapangan futsal yang persewaan itu cara memainkannya dari kaki. Padahal kalau dari kiper itu pakai tangan untuk menghidupkan bola kembali. Terus back pass itu tadi dari kiper ke teman belum menyentuh pemain lawan sudah dikembalikan ke kiper itu tidak boleh. Harus kena pemain lawan dulu, nah, baru ke kiper boleh atau shoot aja ke gawang. Terus peraturan yang paling utama adalah atribut jersey. Jersinya gimana? Jersinya kalau futsal itu ya beda dengan sepak bola. Dalam arti kan biasanya kalau orang futsal itu kan milenial, ada mindsetnya itu lah. Misal nutupin lengan tangan, itu harus sama dengan jersinya. Warna jersey yang dengan lengan, bukan yang dominannya, tapi dari lengannya kan seperti itu.
Jadi dari kalau gini hitam yo terusnya hitam. mindsetnya hitam. Yes, ya gitu. Kaki juga gitu. Kalau sepatunya nggak ada pool. Ya betul, nggak ada. Kalau futsal itu sepatunya yo bahannya kayak karet-karet mentah. Iya, Itu, slip slip namanya biar nggak licin. biar nggak licin, bisa ngerem, jadi agility-nya juga sempurna kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus ini Mas Afif sukanya menjadi wasit futsal itu apa? Engko nek tak takoni dukane engko ndak rado futsal ini engko ora gelem do dadi wasit. Iya. Dadi sing tak takoni senenge ngono. Ya, menjadi seorang pengadil itu butuh passion dulu, Mas. Dia suka dulu dengan menjadi seorang wasit. Passion itu apa ya? Panggilan jiwa lah kan gitu. Semua orang bisa menjadi wasit, tapi semua orang tidak bisa menjadi pengadil yang bagus. Kan gitu. Sukanya kalau saya, ya sudah, pertama dari passionnya, yang kedua juga sisi kegiatan positifnya, berorganisasi, dan kita berkeringat juga ada Timbal balik. ya itu. Dan itu kalau di kota Jogja, di DIY sudah bisa menjadi ya tambah-tambah lah kayak gitu. Apalagi kalau sudah nasional, sudah FIFA itu ya udah bisa merasakan lah seperti wasit-wasit yang lainnya. Kalau sudah wasit sepak bola kayak Torik Al-Katiri, Farid Hitaba, Agus apa itu? Agus Fauzan yang Sleman, Azizul itu udah FIFA. Itu setiap bulannya itu ya minim-minim ya bisa 40-an lah. Nah, itu 40-an. Itu sepak bola. Itu sepak bola. 40 derajat Celcius. Ya. Ya itu motivasinya seperti itu. Tapi kan beriring berkembangnya zaman, seorang pengadil itu juga ya katakanlah susah-susah gampang juga sih, Mas. Antara senang dan duka juga ada. Senangnya juga banyak, dukanya juga kalau blunder keputusan ya sudah selesai, nggak bakalan dipakai lagi sama sama asosiasi. Apalagi kalau dia mempermainkan pertandingan, selesai sudah. Gitu. Tapi mungkin yang saya garis bawahi menjadi seorang pengadil lapangan atau wasit tadi itu juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari ya. Iya. Jadi bisa lebih tambah dewasa, betul, tambah menentukan sebuah keputusan juga tidak asal ya. Yes. Jadi karena berganti-gantinya memimpin pemain-pemain kan mesti gonta-ganti kan. Iya, karakternya kan beda-beda itu membuat tadi tertanam di hati dan bisa dikerjakan di setiap harinya ya, mungkin betul. Seperti itu ya. Jadi itu juga di samping sebuah kegiatan tambahan pundi-pundi untuk pribadi juga untuk kehidupan sehari-hari juga bermanfaat. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas Afif, telah panjang sekali tentang mengulas futsal. Mungkin lain waktu bisa kita ngobrol lebih panjang tentang ini loh, bal siji doyak-oyak wong 10 nek futsal kan gitu. Yes. Karena jumlahnya 55. Nah, itu ternyata kalau diulas detail ini belum ada apa-apanya, masih banyak sekali yang bisa diulas. Berhubung ini tadi kita rangkum, akhirnya mungkin pemirsa YouTube juga bisa memahami tadi seperti kick in atau dan sebagainya, itu nanti bisa dipelajari, bisa diterapkan. Dan ini olahraga ini ya sangat bermanfaat sekali karena bisa dimainkan waktunya pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari. Jadi ini waktunya sangat fleksibel, tinggal pemainnya sendiri waktu luangnya kapan, dan tidak membutuhkan seperti sepak bola besar kan 11-11, kalau ini kan 5 lawan 5. Jadi setengahnya 2 tim, dari 1 timnya sudah menjadi lawan, jadi 5 lawan 5 gitu. Oke, terima kasih Mas Afif atas kehadirannya di podcast Story Mas RT.
semoga tadi pembahasan ini bermanfaat bagi pemirsa YouTube dan Amin. juga menambah pengalaman saya biar tambah lebih mencintai olahraga dan tambah sedulur. Leres. Ini orang tinggal di Bantul tadi, dan saya nanti mau tanya-tanya ilmunya kok iso ping pindho di anak kembar loro iki apa, mungkin itu nanti yang sangat tak jaluk resepe. Oke, pemirsa YouTube Story Mas RT, obrolan tadi dengan Mas Habib cukup sekian. Bila mana ada kekurangan dalam hal bicara atau kelebihan, bukan maksud kami untuk menyinggung salah satunya, kami semuanya kru Story Mas RT mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Story Mas RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.